Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 9 Juni kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 40. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami kembali datang. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. Terus menerus pimpin kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-32. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kemarin kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Dan kita juga sudah mendengar bahwa Hari Raya Pentakosta adalah untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan sumber kuasa bagi para murid untuk melaksanakan peran sebagai saksi Kristus. Dan kita perlu tahu bahwa Roh Kudus datang bukan untuk memberitakan tentang dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus datang untuk memberitakan tentang Kristus. Kristus adalah pusat berita yang harus disebarkan oleh para murid. Segera setelah memberi penjelasan tentang apa yang telah terjadi di hari Pentakosta, Rasul Petrus mulai menyampaikan berita tentang Kristus. Berita apa yang disampaikan saudara? Yang pertama, bahwa Kristus adalah sumber keselamatan dan nama Tuhan adalah Yesus Kristus. Berita yang kedua, mujizat dan tanda ajaib yang menyertai pelayanan Kristus menunjukkan bahwa pelayanannya itu selaras dengan kehendak Allah. Saudara boleh bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 2. Berita yang ketiga, kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati sesuai dengan rencana Allah. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dan 24. Berita yang keempat, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kebangkitan orang mati bagi orang yang beriman. Berita yang kelima, para murid Kristus adalah saksi kebangkitan Kristus, termasuk kita. Yang keenam, sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus naik ke surga dan perannya di dalam kehidupan para murid digantikan oleh Roh Kudus. Berita yang terakhir, respon yang wajar terhadap karya penebusan Kristus untuk keselamatan manusia adalah bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Selain menerima pengampunan dosa, orang yang mempercayai karya penebusan Kristus juga akan menerima Roh Kudus. Mari kita renungkan bersama, apakah saudara dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa saudara dan bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian sehingga kita yang percaya bisa memiliki jaminan pengampunan dosa dan kebangkitan dari kematian. Apakah saudara yakin bahwa setelah saudara percaya pada Yesus Kristus, saudara juga akan menerima Roh Kudus yang akan memberikan saudara keberanian dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus? Saudaraku, berita tentang Kristus seharusnya menjadi pusat berita di dalam gereja.
Apakah berita tentang Kristus menjadi pusat berita di dalam gereja saudara? Sebab ada gereja yang tidak menekankan berita tentang penebusan di dalam Kristus, tetapi yang ditekankan adalah kesuksesan yang menyertai orang percaya. Ajaran semacam itu menyesatkan, saudara. Dan bagi orang yang mempercayai Kristus, seharusnya keselamatan di dalam Kristus itu jauh-jauh lebih berharga daripada kesuksesan duniawi yang umumnya berwujud kekayaan, kuasa, atau popularitas. Apa gunanya meraih kekayaan yang berlimpah-limpah bila kita pada akhirnya menerima hukuman kebinasaan kekal? Amin. Tuhan Bapa kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan Tuhan, bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus, seharusnya Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Dan Kristus harusnya menjadi pusat bagi kesaksian hidup kami. Ya Bapa, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh kembali menghidupi kehidupan sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Biarlah ketika orang melihat kami Tuhan, mereka melihat Engkau, sehingga kami boleh membawa orang-orang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.